Hai, aku Cita Pohan, penyiar radio dan penulis. Saya Aji Santoso Putro, praktisi mindfulness dan pemulihan batin. Dan ini adalah Ngebatin. Ngerawat batin. Ayo kita ngobrol, Mas. Yuk. Mau minum nggak, Cit? Mau dong. Kok mau sih? Ya mau. Ditawarin Masa nggak mau? Tawarin ya. Kamu ingat ini? Asik. Ini aja kopi nih. Oh iya, kopi. Mas Aji minum apa? Pura-puranya kopi juga. Pura-puranya ngopi padahal air putih. Iya. Ini aku kopi beneran. Terima kasih loh, minum dulu ya. Aku boleh minum juga. Mohon maaf, ini rumah siapa ya? Oh iya, Cita. Harusnya ngambilin. mempersilakan sendiri. Monggo loh. Ini tadi airnya air beneran. Beneran nggak sih? Ini props nih soalnya panitia beneran kan ya? Nah, ini kopi beneran kok. Kopi ini mood booster banget nih buat aku. Ini juga kopi. Pura-puranya kopi ya. Pura-puranya kopi. Tapi beneran, maksudnya kayak kalau misalnya mood lagi nggak enak, menurut aku ya, kopi yang enak atau kafein lah gitu, itu bisa ngebantu suasana hati yang tadinya sedih langsung jadi happy. Oh gitu ya. Ngomong-ngomong Jit. Ini bukan masalah kopinya sih, tapi masalah tentang sedih tadi ya. Kan ada rasa nggak nyaman gitu, Iya. sedih gitu. Emang perlu ya harus diusir atau diubah gitu rasa sedihnya itu? Ya kalau aku sih maunya gitu ya. Soalnya kan nggak enak. Sedih kan maksudnya perasaan nggak nyaman kan. Jadi kalau misalnya lagi sedih biasanya ya gini, misalnya minum kopi atau dengerin lagu atau ya apaan aja sih kalau aku yang bisa bikin aku jadi kayak langsung ngerasain seneng lagi gitu. Berarti mencari cara gimana pun caranya, pokoknya si rasa nggak nyaman ini mesti diubah ya. Iya emang. Nah, Kan maksudnya bukannya itu juga salah satu part dari healing ya nggak sih? Ngubah menderita jadi bahagia. mengubah. Nah, kata mengubah ini menarik ini kalau kita obrolin ya. Oke. Sudah siap bingung? Udah siap nih. Minum dulu deh, untung gue punya kopi nih. Udah siap bingung ya. Nah, Ya gimana? apakah satu-satunya cara untuk healing atau memulihkan batin itu, apakah caranya itu dengan mengubah perasaan nggak nyaman itu? Aku kira sih gitu selama ini. Emang gimana? Misal ini sedih ya, Ya. sedih, mungkin kita merasa inilah satu-satunya cara untuk memulihkan sedih ini adalah dengan mengusir sedih, menghajar sedih, atau kalau nggak pikiran negatif ya. Ya. Muncul pikiran negatif, satu-satunya cara kita terkunci di satu cara, satu jalan bahwa pikiran negatif ini harus dihajar, diubah, diganti dengan pikiran positif. Pernah nggak kamu ngalamin, misal muncul pikiran negatif, ya, sekarang coba. Ya oke. Berpikir Gimana? negatif sih, Pak. Doh, ini malah disuruh Malah berpikir disuruh berpikir negatif. Ini beneran nih? Ya, nggak usah pikiran negatif. Tapi sekarang aja, Oke. pikiran atau perasaanmu, apapun itu, coba kamu lawan, kamu usir. Ya? Atau eksperimennya gini, adakah satu warna atau satu benda yang kamu rasa itu nggak nyaman di hatimu? Setiap kali melihat warna itu, setiap kali melihat benda itu bikin risih gitu. Binatang boleh nggak? Aku Boleh. takut. Boleh. Aku takut lihat ular. Ular ya. Oke. Sekarang ular itu Takut gitu ya? ya? Takut ya? Hah? Enggak sih. Berarti aku Karena doang aku dong. pikir bu meong Oh ini, ya. Meong enggak. ini Enggak, ini meong. naburin apa? Garam. Suara. Chef itu siapa namanya chefnya? Siapa namanya? Lupa. Oh ini ya. Nah, sambil kamu bayangin itu tadi ya. Iya kan, ngeri kan? Nah sekarang berusahalah untuk jangan mikir ular warna pink. Jangan mikir. Lucu banget. Tapi jangan mikir. Nggak Jangan bisa. mikir. Udah ya kan? disebut nggak bisa. Nah, Nggak bisa. Aku langsung mikirin coba nih sekarang ular warna pink. berusaha jangan pikir ular warna pink. Jadi banyak. Ya, semakin kita menolak
ular warna pink atau kita menolak pikiran negatif, termasuk menolak perasaan sedih, malah menjadi-jadi itu kondisi itu. Malah keinget terus ya? Iya, nah itu dikenal dengan istilah rebound effect. Rebound effect? Iya, kayak di basket itu loh. Iya, Ya. kirain cuma ada di basket doang tuh. Oh enggak, ya, itu rebound effect itu juga ada di saat kita menolak, berusaha mengubah pikiran perasaan, malah semakin menjadi-jadi. Termasuk rasa kangen. Nah, Wih, susah rasa cemburu. Nah, kan kadang, wah aku nggak mau cemburu. Iya. Wah malah semakin cemburu ya toh. Gitu. Makin posesif nggak mau cemburu yang ada. Oh gitu. Rebound Tapi effect, ya. berarti malah jadi kayak clash gitu dong mas. Disuruh, maksudnya nggak mau mikirin malah jadi makin mikirin, nggak mau nginget malah jadi makin inget. Iya. Menolak untuk nginget malah jadi makin inget, Iya, gitu kan? iya. Kayak konflik batin gitu nggak sih di Ya. kayak ya. gitu? Nah, kalau kita beranggapan bahwa satu-satunya cara adalah dengan mengubah pikiran perasaan yang nggak nyaman, muncul rebound effect, maka yang terjadi adalah di diri kita ini semacam gini Ujit, aku versus pikiran dan perasaanku, Oh wow. me versus The world. ya, ya, the world inside ya. Jadi Iya, iya. pikiran dan kenyataan itu kayak kita Kita ajak lawan bertempur, terus. ya. Iya. Nah, bentuk pertempurannya, bentuk pertengkarannya ini biasanya ada dua jenis. Yang pertama, ya seperti yang sering aku katakan, yaitu yang pertama adalah kalau pikiran perasaan itu unpleasant, Iya. kita berusaha untuk ubah, Jadi pleasant. usir, ya, Iya. ubah, usir, lawan, hajar pokoknya. Spartan. Wah, ya. Demikian juga sebaliknya, Ucit. Gitu. Sebaliknya kalau pikiran perasaan pleasant, Nah, ini senang. kita berusaha pertahankan, Ya. genggam, pokoknya jangan sampai pergi. Nah itu dua bentuk pertempuran atau Battle itu versus, ya? Oh, jadi emang bisa kayak gitu sebenarnya pikiran dan di dalam diri perasaan. kita. Iya, batin kita memang sifatnya seperti itu ya. Pikiran perasaan ini sifatnya selalu konstan flux. Gitu. Yang perlu kita sadari, pikiran perasaan itu sifatnya sementara, Oke. ya. Nggak kekal. Baik sedih maupun gembira, baik nyaman maupun nggak nyaman, itu dua-duanya, dua sisi itu ya sifatnya selalu sementara, nggak ada yang kekal. Iya. Ya. Jadi kalau kita semakin melawan perasaan sedih malah semakin menetap. Oke. Jadi ya sadari saja sedih itu sifatnya sementara. Tidak perlu terlalu melawan sedih itu, maka sedih itu akan terurai, dissolve pelan-pelan. Tapi berarti sebenarnya untuk membuat sedih itu terurai dan dissolve pelan-pelan tetap harus ada usahanya ya mas ya? Tapi mungkin usaha yang kita lakukan selama ini usaha yang nggak tepat gitu. Usaha yang malah, ya kan usaha yang kita tahu kan nge-fight back tuh, Iya. ya kan? Yang ada kalau di fight back ya dia malah akan fight terus Iya. gitu kan. Jadi usaha yang lebih tepat untuk membuat itu dissolve perlahan tuh seperti apa? Dengan menerima perasaan sedih itu. Jadi kita belajar menghargai rasa sedih. Wah, kata yang bagus sekali loh itu Ucit. Ini Menghargai muncul rasa aja di tiba-tiba ini. Aha, momen nih. Menghargai rasa sedih. Menghargai rasa sedih. Menghormati rasa sedih kita. Menghormati rasa sedih. Keren banget. Termasuk mengapresiasi rasa patah hati kita. Mengapresiasi rasa patah hati, keren Wah, ini banget semakin nih kalau shootnya ditulis semakin sore semakin ditulis di Instagram ya kan. Mari kita menghargai mengapresiasi. Karena kata mengapresiasi itu lebih nyeni gitu, lebih iya, kayak nyeni, art gitu ya. Lebih Daripada glorifying iya. ya kan kayak mengapresiasi rasa patah hati. Upload terus. Iya. Banyak yang like, komen apa segala macam. Pas mau dijalanin, wah, berat ya kan? berat. Enteng diomongin, Dijalanin berat. berat, remuk. Tapi emang begitu ya. Maksudnya Iya. ya kenyataan hidup. Ya aku belajar banyak dari Mas Aji juga gitu bahwa
kenyataan hidup ya itu kayak awan, semuanya itu emang ada putarannya sendiri, akan berlalu, akan lewat, ketidaknyamanan itu iya juga part dari kehidupan gitu kan. Unpleasant dan pleasant itu dua-duanya ya emang pasti kita temui di dalam kehidupan ini gitu kan ya. Jadi berarti bisa dibilang ini nggak, berusaha itu perlu, tapi dibarengi dengan berserah atau mungkin melonggarkan diri dengan melonggarkan diri atau tidak terlalu rapat sama kata-kata berusaha itu sendiri. Benar nggak? Benar, tapi ada yang lebih mendalam. Gimana tuh lebih mendalam? Sudah siap bingung? Sebentar. Ya. Oke. Udah siap bingung. Tadi kan kita pahami bahwa kita perlu berusaha ya. Perlu berusaha. Tapi ada perlu part berserah berserah juga. Itu part pertama ya, bagian pertama. Oke, itu memang perlu. Tapi yang lebih mendalam adalah ketika kita berserah, bukankah berarti itu ketiadaan usaha? Aduh, ada yang mau gantiin gue nggak sih, sumpah. Ya kan? Aku ada tugas lain nggak di sini? Yang lain gitu atau kayak mau gitu? ini minumnya ganti ya kan, yang lain ganti teh mungkin biar lebih, atau jahe biar lebih menuntaskan pegel. Tapi bener ya berarti ya, sebenarnya ketika kita berserah pun itu bisa jadi ketiadaan berusaha, padahal ya, kita jadi kan pengen berusaha. ada ungkapan gini kan, kita ngomong aku berusaha menerima, ya berusaha atau menerima, aku berusaha mengikhlaskan. Pas sering tuh kita dengar kayak gitu. Nah itu akan sulit. Oke. Ngalamin ya, maksudnya aku berusaha menerima, aku berusaha mengikhlaskan, termasuk aku berusaha memaafkan. Itu malah sulit untuk memaafkan, sulit untuk mengikhlaskan, sulit untuk menerima. Kenapa? Karena ketiga kondisi itu, mengikhlaskan, menerima, memaafkan, itu benar-benar bisa terjadi ketika kita mengurangi usaha, ketika menyurutkan usaha kita atau ketiadaan usaha itu, gitu ya. Iya. Ya kan? Iya. Berarti berserah dong. Iya. Dan berserah itu ketika usaha itu menjadi berkurang. Sumpah. Kayaknya sebelum kenal Mas Aji hidup gue simpel deh. Jadi bingung kan? Nah, Jadi kalau bingung berarti tepat. Udah bener ya? Udah emang tujuannya buat bingung. Mas Aji suka bingung gak sih sama diri Mas Aji sendiri? Oh iya, tentu. Pantesan ya ngajak-ngajak orang. Mempertahankan kebingunganku. Nah, selama ini ya yang belajar itu ya kita sepakat untuk sama-sama bingung. Untuk sama-sama bingung. Iya. Jadi di sini kita memang kuncinya istirahat. Kurangi usaha untuk menerima, kurangi usaha untuk memaafkan, kurangi usaha untuk mengikhlaskan. Yang terpenting adalah istirahat aja. Istirahat di sini gini. Ya. Jadi mood jelek pun, rasa nggak enak pun, nggak usah buru-buru langsung diubah menjadi yang kebalikannya. Iya. Disitulah ada penerimaan. Termasuk, nah kalau sudah termasuk ini kadang kita diajak untuk melampaui yang mungkin sifatnya kita ketahui di permukaan. Menerima ketika kita tidak menerima. Iya. Ya, kadang kan kita, oh iya aku udah tahu mesti menerima, tapi aku nggak bisa menerima. Ya, Pernah aku nggak mau gitu ya kan? Ya aku tahu sih teorinya emang harus terima aja, tapi kayaknya nggak mau deh gitu. Ya. Kayak susah deh, berat deh gitu. The truth of acceptance itu ketika kita menerima, perasaan nggak menerima itu, ya terima aja. Perasaanmu nggak menerima itu ya terima. Terima aja ya. Ketika aku bingung sekarang, aku terima aja. Terima sumpah. aja. Termasuk ketika aku belum bisa memaafkan. Iya. Nah, kadang kan gitu kan. Ya nggak perlu berusaha untuk memaafkan. Terima aja bahwa dirimu belum bisa memaafkan. Atau kayak aku lagi sedih, aku lagi jatuh, I'm not okay. Ya. Terima aja bahwa dirimu sedang nggak ada apa-apa, sedang nggak oke. Kalau mau disederhanakan rumusnya ya, itu ada nih sederhana, bener ya, awas loh kalau nggak sederhana banget. Mungkin sih ya, mungkin sederhana. Tapi kan
sederhana itu hanya sederhana kalau ada yang kompleks Iya, kan? iya. Kalau Berarti semuanya ini sederhana, berarti ini ada yang lebih kompleks dari ini, tapi Mas Aji oh di tidak dalam bisa. kesederhanaan ini ada Kompleksitas, kompleksitas ya ya kan? Allah, Nggak Tuhan. bisa dipisah ya kan? Makanya minum kopi dulu ya. Oke. Rumus Sederhananya, yang sepertinya sederhana adalah Oke. suffering suffering itu alias penderitaan. penderitaan itu adalah kolaborasi dari antara pain, rasa sakit, rasa Pain. nggak nyaman, rasa sedih, rasa nyebelin, berkolaborasi dengan resistance. It means penolakan, ya resisten tuh apa sih? penolakan, Ya, penolakan, perlawanan, Perlawanan, ya, perlawanan. atau keinginan untuk mengubah. Semakin besar kita ingin mengubah sesuatu, ini dalam hal ini mengubah Pain. perasaan ya, mengubah batin ya, mengubah ya. kondisi batin ya. Kita tidak berbicara soal mengubah kondisi luar, tapi kondisi di dalam. Ketika resisten kita tinggi, Ya. maka Pain-nya? suffering kita akan tinggi. Pain-nya kita tidak bisa mengendalikan. Karena pain itu ada pasti gitu dalam hidup. Ya hidup ini tidak hanya tersusun atas pleasure. Ya, ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, Ada unpleasant. akan ada pain, akan ada unpleasant. Ya. Maka Oke. kita perlu punya sikap atau melatih sikap kita untuk mengurangi resistance kita. I see. Jadi gini nih, Ya. suffering sama dengan pain ditambah Tambah atau dikali. resisten, Ya. ya kan? Pain ini nggak bisa diapain nih, karena emang udah ada nih dalam kehidupan kita pain ini. Jadi bisa dihilangkan. tidak bisa dihilangkan sama sekali. Jadi yang bisa diatur-atur nih sama kita adalah resisten kita terhadap si pain ini, Iya. alias penolakan atau apa tadi Mas? Perlawanan, kita ya. terhadap pain tersebut yang bisa kita kurang-kurangin Iya. supaya tidak menjadi suffering yang terlalu besar. Iya. Iya. Nyambung ternyata aku. Oh, ya. Berarti kebingungan ternyata membawa kenyambungan. Nyambungan. Ya. Ya, Resistance berkurang. Itu yang disebut dengan acceptance, bukan? Kalau kita menerima gitu kan agak wah itu kayak wutok gitu terlalu. Iya, kayaknya kayak jauh indah banget gitu. ya. Ya, Kayak setidaknya masih jauh lah gitu, kayak susah banget kayaknya. Iya, ya. Mungkin setidaknya ya kurangi Resisten. resistance. Oke. Jadi kalau misalnya tadi aku ngerasa bingung gitu ya. Aku berusaha Terima dulu untuk aku bingungnya. terima aja bingungnya dan aku berusaha untuk mengurangi perlawanan aku terhadap rasa bingung tersebut. Maka aku tidak terlalu suffer. Iya, dan dengan seperti itu reaksi kita terkait rasa bingung itu, tindakan kita atau dari sisi konatif, dari sisi ekspresi kita, tindakan kita itu lebih jernih. Karena kita sudah menerima kebingungan kita sudah menerima ketidaktahuan kita. Ketika kita sedih pun juga, ketika kita menerima sedih, maka langkah kita selanjutnya nggak kalap gitu, maksudnya nggak terus chaos, nggak terus nabrak sana nabrak sini, karena kita mengapresiasi rasa sedih. Ketika kita sedih lalu kita mengubah kan jadi ketegangan batin itu. Benar. Lalu biasanya kecenderungannya kita terus mengambil langkah-langkah tindakan-tindakan yang ya ribet gitu, misal agresi, misal reaktif, terus kayak apa ya, hal-hal yang justru impactnya tuh malah makin bikin kita lebih jadi masalah jadi lagi, masalah. ya, Atau jadi masalah baru. mungkin di momen itu memberikan kenyamanan, misal sedih lalu Iya. ngemil atau makan makanan yang manis gitu, itu nyaman di Iya, saat itu, momen itu doang. di momen itu. Tapi kita tidak berpikir jernih bagaimana Jangka long panjangnya. term effect-nya. Tapi ketika kita menerima sedih, pikiran kita ada kejernihan, ada clarity di situ, maka kita lebih mampu merespon dengan sehat. Dengan sehat, dan langkah yang kita ambil tidak menambah atau menambah kesulitan, tidak menyusahkan kita di poin-poin berikutnya gitu ya. Iya, biar kita nggak tergulung dalam suffering itu. Iya, kegulung di suffering karena kita mungkin resistance itu tadi. I see, ya. Jadi lagi-lagi ujung-ujungnya ya terima aja ya Mas ya. Iya.
Menerima itu menjadi kunci untuk memulihkan batin. Ya, termasuk ketika kita ditanya apa kabar, biasanya kan tanya apa kabar itu di momen-momen tertentu kan kita kayak harus bilang baik. Iya, kayak apa kabar baik, itu kayak template sih. Harus ditanya harus apa sih, jawabnya baik. Luar gitu. biasa, gitu. Pokoknya harus menunjukkan ketangguhan kita, kekerenan kita. Biar bisa jadi diamond. Kapal pesiar. Iya kan? Iya. Nah, kalau di momen-momen tertentu mungkin perlu, ya. Tapi kita juga perlu meluangkan momen untuk menerima diri kita seapa adanya. Ya, maka kita perlu bertanya apa kabar itu dengan apa ya, kayak mengajak orang untuk menjawabnya dengan sejujur-jujurnya. Apa kabarmu? Sebenar-benarnya kabarmu itu seperti apa? Aku kepingin mendengar kerapuhanmu, aku kepingin mendengar rasa kesepianmu, aku kepingin mendengar kegelisahanmu, kepingin mendengar kesedihanmu. Ya benar, di momen tertentu kita perlu mendengar kabar-kabar dahsyatnya, kabar-kabar hebatnya dan sebagainya. Tapi ya kita manusia, maka kita perlu juga melihat dari sisi itu, sisi kerapuhan kita. Ada nggak Mas tanda-tanda kalau kita tuh lagi resist si pain ini dan udah mulai kelewat batas nih? Karena tadi Mas Aji kan bilang memang kadang-kadang perlu kita untuk menyatakan seperti itu. Tapi di sisi lain ingat juga bahwa kita manusia yang berhak untuk rapuh gitu, dan itu adalah part of being human gitu kan. Ada nggak tanda-tanda atau batasan-batasan yang kayaknya ini udah kode-kode nih, kayaknya udah berlebihan nih? Hal simpel yang menjadi kode itu sebenarnya. Sesimpel kita sering gelisah ketika kita duduk diam nggak ngapa-ngapain, kita kayak aku harus melakukan sesuatu, aku harus nggak jenak, selalu tidak jenak. Gitu. Itu juga menjadi salah satu, ya, bukannya terus ini pasti nggak, tapi salah satu kemungkinan itu. Yang kedua, sulit tidur nyenyak. Ya, itu juga bisa jadi tanda. Setiap makan, apapun yang kita makan terasa nggak nikmat. Itu juga bisa jadi tanda bahwa kita ada ketegangan batin. Ya. Atau bisa juga terwujud atau terekspresi dalam relasi, ya, dikit-dikit marah, ya, terutama dengan orang-orang terdekat. Gitu. Itu bisa jadi tanda-tanda yang sebenarnya sehari-hari yang menunjukkan seberapa resist kita. I see. Dan mungkin bergerak dari situ ya. Bergerak dari situ kita bisa self-checking lagi-lagi ya, self-checking diri kita sendiri. Wah, berarti sebenarnya sedang ada ketegangan nih yang mungkin harus dilonggarkan sedikit sehingga kita berani atau cukup cukup berani untuk mengatakan ya, I'm not okay right now, but it's okay. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalau memang kamu sedang ada apa-apa. Jadi Mas Aji apa kabarnya? Ini harus aku ingin mendengar kerapuhanmu. Coba. Jadi ini tadi itu tuh, aku dapet air putih, itu kopi, itu sesuatu yang menjengkelkan. Padahal Mas Aji sendiri yang ngambil. Oh iya. Aku sendiri yang bikin tadi ya.